Halo semua, pecinta sugar glider. Namaku Helen. Nah, jadi kesempatan kali ini pengen sharing dikit yang waktu itu aku pernah cerita. Aku pernah adopsi sugar glider yang indukan yang galak banget. Galak banget tuh, bener-bener galak. Jadi sebelum kita lanjut, like dulu ya, subscribe di bawah. Jadi gini, oke kita mulai. Jadi ceritanya dikit nih. Jadi gini, itu indukan, itu jenisnya Platinum Headlewu. Memang kita ada cari waktu itu. Nah, jadi posisinya itu sugar glidernya itu lagi gendong Joy 2 ekor. Jadi memang dari breedernya dia bilang nggak pernah dihandle dan dia bekas koloni. Jadi ya semi jinak gitulah kalau dia bilang. Jadi dia bilang sih karakter breeding. Nah, pasti yang ngerti karakter breeding seperti apa ya pasti galak. Jadi emang khusus untuk di breeding. Nah, sedangkan kita itu memang ngincernya yang bisa disayang, yang bisa dimainin. Karena kan di rumah juga ada anak-anak, jadi kan nggak mungkin lah kita adopt yang galak. Dan kita kan nggak tahu gitu. Karena di rumah juga ada indukan, jadi pikiran indukan. Jadi di rumah indukan juga kalem gitu, jadi kita juga nggak seberapa galak karena sugar glider kita di rumah gak ada yang galak sama sekali dan semua kalem. Jadi singkat cerita itu dia ada pas kita adopt itu dalam keadaan gendong Joy. Jadi pas yang breeder itu bawa ke sini, dia kan sebelumnya itu dikasih tuh lihat video, nih dikasih tangan sih diem nggak gigit, dia bilang gitu. Tapi nggak tahu juga ya kalau di sana dia ngomong begitu. Nah, jadi singkat cerita oke, kita deal, kita beli. Nah, orangnya kan anterin ke sini, jadi dia ambil Joy-nya juga, kayaknya indukannya juga nggak galak, crabbing juga nggak. Jadi kita mainin Joy-nya, oke, cek semua sehat, kita bayar. Pas udah masukin ke dalam rumah, kita kan pengen lihat Joy-nya seperti apa gitu kan, namanya kan kita lihat ada baby lucu. Jadi dan dia berubah sekali, langsung galak-galak sekali. Langsung kita tanya ke breedernya, ini galak banget ini, dari luar kandang aja itu mau dia langsung auto jam gitu. Kalau kandang luar kandang, maksudnya di dalam kandang tapi dalam langsung kayak lompat gitu. Dan dia langsung kayak cakar-cakar, mau cakar kita. Dan kalau kan kita ngetes, kalau kita kan cara ngetes dia galak apa enggak, itu pegang, kalau dia kayak dia manjat di kandang gitu, kita pegang aja DP kaki. Kalau dia galak, dia pasti akan coba cakar-cakar dan akan sontok. Nah, itu ciri-ciri ya untuk sugar glider yang masih galak. Jadi kalau misalnya kalian ada adopsi indukan atau misalnya yang remaja karakternya galak, sebelum diambil mainin itu dites dulu, dimainin, dipegang gitu. Kalau dia misalnya coba buat gigit, itu cakar, itu hati-hati karena bisa langsung digigit berdarah. Karena itu karakter sih, itu ya kembali karakter masing-masing sugar glider. Nah, itu tipsnya. Jadi pas kita pegang dari kakinya aja langsung mau sontok gigit, oke, kita udah tahu ini udah galak banget. Jadi caranya gimana? Jadi waktu itu kan dalam keadaan kan Joy-nya masih dipegang. Jadi kita pas dia langsung ngumpat, crabbing banget dan mau sontok gigit, langsung ngumpat tuh sama Joy-nya, kan Joy-nya dalam pouch-nya dia. Nah, terus abis itu ya dipegang pouch-nya aja crabbing banget, dan dari pouch-nya aja dia mencoba untuk attack, mau nyerang kita. Berarti itu udah galak banget tuh. Jadi ya, gimana caranya? Tadinya juga pikir kan kita udah coba tuh. Jadi kita mau kasih tips. Kalau dari aku caranya itu gimana? Jadi katanya kan pada bilang pakai baju bekas yang kita pakai tuh seharian. Jadi kan ada bau-baunya kita. Jadi pakai itu bekas yang baju seharian, taruh di atas kandang atau di dalam sleeping pouch biar dia tidur di dalamnya. Jadi maksudnya biar hewan ini kan hewan yang sensitif, peka dengan hidung dan lingkungan. Jadi karena dia sensitif dengan hidung, katanya tuh biar cepat bonding dengan cara mengenal penciumannya. Jadi kalau aku sih kemarin tuh nggak taruh di dalam karena itu baju kan masih kita pakai. Jadi aku taruhlah di atas kandang. Ya efek-efek enggak sih ya, tapi karena mungkin kita tahu cara handle-nya, jadi kemarin sih cuma butuh kurang lebih semingguan lah. Jadi udah bisa yang namanya disayang tangan masuk, dielus-elus.
Jadi caranya gimana? Itu tips aku, boleh ikutin ya, yang punya sugar glider yang galak. Jadi satu, pakai baju yang tadi, pakai baju yang saran kita perkas pakai, taruh di dalam kandang dia boleh, taruh di atas kandangnya dia boleh, biarin aja di dalam di atas itu seharian berhari-hari, jadi biar dia kenal. Untuk mau tangkep dia jangan pakai tangan, jadi pakailah baju yang taruh di dalam situ, taruh di atas itu, jadi biar dia nggak kaget kalau dengan bau-bau baru, karena kita kan kalau misalnya cuci tangan apa kan takutnya baunya beda. Jadi pakai itu sih kalau aku kemarin coba tangkep. Terus kalau crabbing sih itu udah pasti lah, namanya kan defense. Jadi kalau untuk waktu itu awal-awal sih jadi kasih makan. Nah kita waktu itu pernah pertama kali hand feed langsung gigit berdarah, dan itu digigit itu pernah 5 kali berdarah banget. Jadi juga kaget juga kan, tadinya hand feed pertama berdarah tuh, kedua bisa tuh udah mulai, tapi dia masih panikan banget. Ketiga kali tiba-tiba kaget gitu, panikan, langsung gigit lagi berdarah. Waduh, itu sempat waktu itu kita pusing tuh, pengen udah pikir-pikir, waduh udah 1 mingguan kok sempat balik lagi jadi galak. Jadi kayak udah sempat pikir apa pengen dijual aja ya, karena kan udah takut lah, namanya punya anak-anak kan di rumah, jadi takut tangannya masuk berdarah gitu sebentar. Tapi untungnya sih anak-anak ngerti kalau di rumah ada hewan, dan mereka juga nggak berani karena kita suka bilang ini galak jangan dipegang. Waktu itu juga ada case, waktu itu ada buyer datang ke rumah bawa anak-anak, kita udah bilang ini nggak dijual ya, dia tadinya kan mau beli sepasang, dan kita tadinya itu jualnya cuma leu jantan dan usianya 4 bulan. Waktu itu dalam keadaan dia kan sendirian dan nggak punya teman. Nah jadi kita indukan ini dalam keadaan pejantannya itu lagi dioper ke indukan satu lagi, jadi ini keadaan indukan ini kosong, nggak ada temennya, jadi kita gabungin. Jadi pas itu buyer beli, dia bilang ini dijual gak sepasangnya, kita bilang enggak, itu karena galak. Bener aja, pas kita lagi iniin handle customer, anak yang satu lagi udah kita bilangin jangan pegang kandang, bener balik-balik berdarah. Kita udah bilang kenapa dipegang dek, udah dibilang galak. Makanya kenapa kita nggak jual, karena kemarin itu sebenarnya emang kepikiran untuk dijual, cuma karena banyak yang mau beli, tapi ini sugar glider mau dibuka jadi indukan koloni lagi, jadi kita pikir kasihan lah ya, karena hidupnya kan juga udah bekas dijadiin koloni, udah nggak pernah dimainin, tapi hidupnya cuma jadiin indukan kan kasihan, namanya kan hewan, jadi perlu disayang juga lah, jadi kita nggak jual. Jadi ya udah nih, sampai sekarang juga kita keepin, dan ya puji Tuhan dengan 2 mingguan aja di sini kalem kalem banget, dan udah bisa di hand feed, udah bisa di gunting kuku juga bisa. Tapi gunting kuku itu kita kan pakai pouch, nah itu masih sih kadang-kadang masih crabbing, masih coba buat gigitin gitu, coba buat gigit. Tapi ya bisa sih, walaupun dengan segala perjuangan, yang penting bisa gunting kuku. Dan dia lap badan sih masih di dalam kandang, karena kita personal kan indukan galak begitu juga takut juga kan digigit. Jadi paling nggak bisa lap badan tapi di dalam kandang. Jadi hand feed udah bisa kalem lah gitu istilahnya, dia udah nggak panikan gitu. Kalau tadi kan awal-awal panikan banget. Jadi caranya gimana? Sorry ya kita panjang lebar, jadi biar pada ngerti aja. Jadi caranya gimana? Jadi kalau kita step by step, jadi semua itu butuh proses, jangan nyerah. Kalau emang bener-bener sayang ya, beda dengan pemikiran saya mau pelihara tapi untuk di breeding, itu beda, nggak bakal bisa bonding. Karena kita benar-benar personal ini, kita itu hobi hewan, jadi bukan hanya untuk sugar glider aja, kita emang sebenarnya sayang hewan. Jadi kita mau gimana pun itu hewan, kita mau kasih yang the best, kita kasih yang benar-benar terbaik, beli makanan juga yang bagus, bukan berarti mahal ya, yang penting kita tahu cara handle-nya, kita sayang dia pasti akan baik kok gitu. Jadi ini indukan, kita gabungin lah dengan leu jantan kita. Dia kan karakternya memang kita pelihara dari Joy dan karakternya kalem. Jadi karena karakternya si indukan ini galak, jadi kita pikir oke, kita gabungin dengan leu jantan. Memang kan kita beli indukan ini memang untuk ditemenin sama leu jantannya. Nah jadi kita pikir yaudah digabungin deh. Bener, dan karakter itu jadi nepak. Jadi ini indukan dari galak jadi kalem.
Dan gimana triknya untuk ke dia jadi juga baik ke kita? Jadi sering-seringlah untuk interaksi. Satu kan udah pakai baju, nah dua sering-sering interaksi. Jadi pada saat dia makan kita sering dielus-elus. Dia kalau lagi makan biasanya tuh dia fokus. Jadi kalau dia lagi makan itu dielus-elus. Kalau bisa coba ambil dikit, coba aja deketin gitu. Kalau misalnya emang takut jangan dulu. Yang penting dielus-elus, sayang itu nomor satu. Jadi kalau udah bisa elus dia tuh kayak ngerti gitu, oh jadi kita tuh bukan ancaman, jadi disayang-sayang dan dia udah oke. Nanti step by step sayang-sayang udah bisa di dalam kandang, bisa coba di hand feed. Nah jadi kalau yang bagi yang baru punya sugar glider, pouchnya itu kalau bisa jangan langsung diganti dengan yang baru. Ini pengalaman ya, karena waktu itu pernah pas kita adopt itu pouch yang lama bawaan dari breeder kan, karena dia gendong Joy, kita ganti dengan pouch kita yang di rumah karena kan ya pasti berasa udah kotor, langsung berubah jadi galak lagi. Nah jadi caranya gimana, pouch yang lama tetap dibiarin, jadi masukin di pouch yang baru, jadi biarkan ya 3 hari gitulah, jadi biar dia ada bau-baunya dia, baru pouch yang lama dicuci, jadi biar pakai pouch yang baru, karena biar dia baunya masih ada baunya dia. Karena waktu itu pernah pengalaman diganti langsung pouch baru ya gitu, jadi kembali galak, jadi kita bondingin lagi. Tapi untungnya sih, untung ya dia tipenya mungkin juga ngerti lah ya, jadi kita juga ada rasa sayang, jadi nggak terlalu susah sih kalau ini ya. Langsung nggak gigit, crabbing juga enggak. Waktu itu awal-awal lah masih ada sempat panikan, cuma abis itu sih udah enggak sih. Cuma ya kalau untuk orang lain memang masih agak galak. Jadi seperti itu. Kalau indukan itu sih kita nggak dimainin sih, nggak main tangan, takut juga kan digigit. Jadi paling nggak bondingnya untuk indukan galak, kalau aku pribadi yang penting bisa hand feed, sayang-sayang kandang, nggak gigit aja itu udah bersyukur banget. Udah bisa kasih makan, udah gunting kuku, bisa lap badan, itu kan udah yang basic banget lah, itu udah cukup banget. Nah jadi seperti itu tips dari aku nih, pengen kasih lihat. Nah ini aku punya yang si galak tuh, nih tuh nih, oh nih tuh, itu leunya, ini yang si galaknya nih. Oh ini leunya tuh, jadi ini si galak nih. Nah ini yang Leo ini karakternya emang udah kalem dari awal. Nah tapi kan namanya jarang-jarang di handle, pasti ya pasti bisa lah yang namanya berubah. Makanya kenapa interaksi lah sering-sering, dia lama-lama pasti langsung baik kok. Nah ini buktinya aja nih, yang galak ini aja bisa tuh. Ini cantik sekali loh, sayang aja itu dari breedernya emang tujuannya untuk dari koloni. Ya kasihan juga ya, tuh ini baik sekali sekarang. Di sini juga kita suka lapin badan, gunting kuku. Kemarin aja digabungin sama betina lain aja juga nggak berantem. Ini sebenarnya tuh karakter dia bagus, cuma sayang aja sih nggak dihandle. Tuh udah bisa dimain-mainin seperti ini. Tadi ya mah kagak bisa, ampun galaknya setengah mati deh. Makanya kalau yang punya sugar glider disayang, semua hewan lah apapun disayang. Jadi itu ini sih kita gimana caranya lah, dengan handle yang baik pasti bisa kok. Bukan berarti semua hewan tuh pelihara dari baby, itu nggak juga. Jadi kalau benar-benar kita mau pasti bisa. Jadi indukan pun bisa kalau mau bonding gitu. Semoga membantu ya videonya.